Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun faslu. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil. Rasulullah, Nabi, Imam pada masanya itu, ketika dunia abu-abu itu mulai menyebar, ketika antara yang benar dan yang tidak benar itu menyatu, ketika antara yang haram dan yang tidak haram itu menjadi abu-abu, Allah pasti akan memisahkan. Allah pasti akan bertindak seperti halnya Musa ketika membelah Laut Merah. Sekeras apapun laut abu-abu itu, laut yang tidak yang tidak kita pahami itu benar atau tidak, sebesar apapun, meski itu sebesar Laut Merah, pasti akan Allah belah, pasti Allah akan pisahkan, pasti Allah akan kembalikan kepada posisinya masing-masing. Nisbah Rasulullah Muhammad sebagai Nabi terakhir, bagaimana Allah itu akan membelah itu kalau nabinya sudah tidak ada lagi, yaitu dengan Al-Quran. Makanya Allah mengatakan sungguh Al-Quran ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Seperti Imam Ali katakan, yang hak dan yang batil itu sampai kapanpun tidak akan pernah bercampur. Tidak akan pernah bercampur. Yang memisahkan antara hak dan yang batil itu adalah nurani manusia. Karena itu ruh yang tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah ingkar, tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah menipu, tidak akan pernah durhaka kepada Allah. Makanya Rasulullah itu sebagai Nabi terakhir, tidak ada risalah baru lagi tentang tauhid. Tidak ada risalah baru lagi tentang Allah. Tidak ada risalah baru lagi tentang penjelasan Nabi Adam sampai Rasulullah hingga akhir zaman. Dunia kuantum dibuka lebar. Pembalasan kubur, pembalasan penghisaban, pembalasan kiamat, pembalasan antara pahala yang terbaik surga atau pahala yang terburuk adalah neraka. Sungguh disayangkan jika umat Islam tidak menyadari luar biasanya Al-Quran. Pengganti Rasulullah, pengganti Adam, pengganti Nuh, pengganti Musa, pengganti Ibrahim, pengganti Zulkarnain, pengganti Yusuf, pengganti Sulaiman, pengganti Daud, pengganti Yunus, pengganti Hud, pengganti Syed. Istirahat para nabi di atas langit. Ruh-ruh suci mereka sedang bersenda gurau di sana dengan pengikut-pengikut yang setia pada zamannya. Mereka tidak pusingkan lagi bumi, mereka tidak pusingkan lagi penduduk bumi, karena Allah sudah menentukan. Kuturunkan Al-Quran adalah pembeda antara hak dan yang batil, antara yang hitam dan yang putih. Meskipun luar biasanya laknatullah memiliki banyak cara, memiliki banyak strategi, memiliki banyak organisasi maksiat, namun ketika Al-Quran turun dilindungi oleh Jibril, tidak bisa lagi dia melakukannya seperti dia dulu melakukan sebelum zamannya Nabi Muhammad. Tidak bisa. Bagaimana Taurat
hancur lebur dengan riba, bagaimana Injil juga hancur lebur dengan Trinitas. Allah kembalikan lagi kepada jalan yang benar. Ketika tauhid menjadi samar-samar, ketika Allah yang maha besar menjadi tidak kelihatan, Allah yang maha suci, maha agung yang wajib kita sembah itu menjadi pudar. Sudah tutup buku. Makanya sekali lagi, sesuci apapun Anda, sepintar apapun Anda, secerdas apapun Anda, meskipun Anda hafal Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhir, tidak akan mungkin menjadi nabi. Itu godaan lanatullah yang paling besar sampai detik ini. Bahkan setelah beliau meninggal, Rasulullah, ribuan yang mengaku nabi, karena memang sudah tradisinya seperti itu. Mencari. Abu Bakar tumpas, apalagi di zaman Umar, begitupun di zaman Ali, karena di zaman Utsman itu sangat pendek umurnya, terbengkalai dengan isu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dibantai di tengah jalan. Kalang kabut, laknatullah, sulit. Ketika tauhid itu sudah ditegakkan dengan Al-Quran, ditegakkan dengan hadisnya Rasulullah, ditegakkan dengan sahabat-sahabatnya yang mumpuni, yang diyakini oleh umat sunni, ditegakkan oleh keluarganya yang suci, Ahlul Bait, yang diyakini oleh umat Syiah. Makanya kita lihat zaman sekarang, satu-satunya agama tauhid yang paling besar tidak ada lagi selain Islam. Al-Quran menantang. Tidak ada lagi yang mampu seperti Al-Quran yang berjalan Muhammadku. Tidak ada lagi yang mampu seperti Al-Quran yang mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk kejujuran yang paling nyata. Karena jujur itu luar biasa. Mainan lanatullah itu yang paling besar adalah berbohong, pendusta. Dia sebarkan itu ilusi-ilusi, fantasi-fantasi kepada paranormal, kepada para dukun, dengan sedikit mainan tipu muslihatnya dalam kegaiban yang sangat, kalau kata Imam Ali, kegaiban yang sangat apa ya, istilah murahan. Karena Imam Ali mengatakan murah karena imbalannya adalah dunia. Sementara Imam Ali mengatakan dunia itu tak lebih dari bersin kambing. Tak lebih dari bersin kambing. Mau itu dia memiliki jin yang paling besar, mau dia itu memiliki jin yang paling sakti di belakangnya, dibangkisin sama Imam Ali, dibangkisin sama sahabat-sahabat Nabi. Pendusta, pembohong, menyebarkan isu-isu yang akan menggiring manusia kepada logika-logika saling menjalimi, saling menyakiti, saling membunuh, saling berperang. Luar biasanya, enggak hanya di agama-agama selain Islam, bahkan luar biasanya saking sabarnya iblis, saking sabarnya dia menyebarkan itu segala logika. Pembantaian itu dari sejak zaman Rasulullah sampai detik ini itu antar umat Islam tidak pernah ada habisnya sampai detik ini. Perang saudara itu di Yaman. Sekarang yang paling terbaru adalah genosidanya umat Yahudi kepada Palestina. Pembeda antara hak dan yang batil.
pengganti Rasulullah sampai akhir zaman, itulah Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin.